lokasi pabrik dari mercon ini, kalau bisa dilihat mungkin sangat dekat dengan sebuah sekolah SMPN 1 Kosambi. Nah ini mungkin kalau di media sosial media yang Anda sudah lihat ada mungkin sekerumunan anak-anak sekolah yang berlarian pada saat kejadian kebakaran. Ini adalah SMPN 1 Kosambi dan dekat sekali, jaraknya ternyata hanya berseberangan. Jadi ini ada di depan sebelah kanan dari pabrik yang terbakar. Nah ini kononnya panasnya juga sampai ke sini dan anak-anak dari SMPN 1 juga lari ya dan dievakuasi. Kita ingin tanya bagaimana pada saat itu atau pada saat kejadian yang dirasakan mungkin oleh siapapun yang ada di SMPN 1 ya, SMP Negeri 1 Kosambi, Tangerang. Ini sih Pak, Fakta Balkis Pak, Bapak dengan Pak Asep. Kita mau tanya soal kejadian kemarin, mungkin kan jaraknya nih persis di depan tapi agak kanan begitu ya? Betul. Tapi jaraknya tidak jauh Pak, ini ya hanya jarak satu mobil saja. Iya, betul. Nah itu pada saat itu Pak Asep, ini Pak Asep sebagai apa? Saya sebagai guru di SMP pengajar ini. Di sini ya, iya. Pengajar di SMP Negeri 1 Kosambi, Tangerang. Oke, nah saat itu sedang belajar mengajar Pak? Waktu kejadian itu memang lagi kegiatan KBM. Siswa lagi ada di dalam ruangan semua. Ada berapa siswa Pak di sini? Kurang lebih? Totalnya 1.200. 1.200 siswa? 1.200 siswa. Oke. Itu pada saat kejadian pertama, ledakan pertama, itu sampai terasa getaran. Sehingga siswa itu panik. Bunyinya seperti apa Pak saat itu yang dirasakan? Ya seperti ledakan bom gitu ya. Oke. Nah itu kemudian terjadi kepulan asap hitam. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah ya Allah. Langsung ke tengah lapangan. Pada saat itu Bapak di mana Pak Asep posisinya? Posisi saya ada di gedung belakang padahal. Oh, tapi terdengar? Terdengar bahkan terasa getaran. Itu jam berapa Pak? Kejadian sekitar jam 10 kurang. 10 kurang? Iya, Jadi jam 10 kurang menjelang istirahat anak-anak juga. Jadi persis sebelum istirahat? Sebelum, hanya kurang lebih tinggal 5 menit mau istirahat. Berapa kali ledakannya? Totalnya ledakannya itu semuanya 5. Pada saat ledakan, apa yang dilakukan pihak sekolah pada saat itu? Melihat dulu apa yang terjadi atau bagaimana saat itu? Siswa sudah panik keluar, kita juga sudah panik melihat, cuma jarak pandang tidak bisa kelihatan karena di sini gelap. Apa yang Bapak lihat? Kalau dari sini apa yang tidak kelihatan Pak? Bagian sini apa yang tidak kelihatan? Pagar itu nggak terlihat. Pagar hitam ini nggak kelihatan? Tidak kelihatan. Jadi asap itu udah sampai sini, kemudian mulai terasa banyak serbuk-serbuk. Abu seperti gitu ya? pasir. Oke, gitu, pasir. Dan kelihatan ada tiap jatuh itu ada api gitu, titik-titik api. Masih ada bara api begitu? Iya, masih membara. Nah, langsung kami dengan guru-guru yang lainnya itu mau mengevakuasi anak ke belakang. Oh, jadi ini semua digeser ke? Iya, dievakuasi ke belakang, diarahkan ke cari yang aman. Kemudian namanya ya anak-anak begitu banyak, ada juga yang panik itu lari ke depan. Oh, jadi yang sempat juga kita lihat di sosial media ya, itu ada anak-anak keluar itu dari sini. Iya, itu yang berarti mereka panik. Menembus pagar yang sudah tidak terlihat sempat ya? Iya. Karena jarak pandang itu ya hanya 2-3 meter. Waktu anak-anak keluar itu kemana nih Pak Asep? Jadi 20 siswa ya? Kurang lebih 20 siswa. Perempuan dan laki-laki semua? Kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki ya? Iya, kebanyakan laki-laki. Yang lari ke depan itu, yang perempuan tidak ada yang ke depan. Jadi anak itu ada yang lari 2 arah. Yang ke arah kiri ke sini, dan sebagian ke sana. Dan saat mengejar di sini Pak? Nah ini sampai sini. Ini sampai yang kerumunan ini, depan gerbang ini, saya tahan anak, saya kembalikan ke sana. Oh, tapi di sini posisinya Bapak udah rasakan panas? Sangat panas. Di sini ya? Iya, di sini saja sudah sangat panas. Oke. Pak Asep sendiri yang melihat, ini sebenarnya Pak Asep sendiri kalau melihat pabrik ini tahu kan, Pak Asep guru di SMPN 1, tahu ini PT Kembang untuk percetakan kembang api kawan? Yang saya tahu,
awalnya ini adalah tempat penampungan limbah plastik. Dari tahun berapa Bapak tahu itu tempat penimbunan limbah plastik? Itu dari tahun 2015 ya. Oh, udah. Jadi pada saat itu informasinya 2015 ini masih tempat pabrik penimbunan limbah plastik. Betul. Lalu kemudian baru, jadi pihak sekolah pun tidak diberitahu kalau ini nanti ada industri pabrik nikel. Lalu kemudian ini akan mungkin ada beberapa tahapan yang harus dilalui jika memang ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu tidak ada sama sekali. Tidak. Mengingatkan ini kan area sekolah begitu. Betul. Nah, itu tidak ada. Tidak ada. Komunikasi tidak ada juga oleh pemilik. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep sudah memberikan informasi kepada tim Fakta. Oke. Dipasang di sini ya himbauan dari pihak kepolisian bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi dengan membawa foto korban dan identitas korban. Ini salah satu mungkin SOP juga yang dilakukan mengingat jumlah korban juga masih dalam identifikasi. Lalu kemudian masih juga ada beberapa orang yang datang mencari sanak saudaranya ke sini atau keluarganya begitu ya. Karena memang belum mendapatkan kabar apakah menjadi salah satu korban dari 103 karyawan yang saat itu masuk atau tidak. Nah, kita lihat ini ada dari Komnas HAM juga. Ibu Syana, Hai. Balkis dari Fakta. Iya, Apa kabar Bu? Baik. Oke, ini pasti Komnas HAM sudah banyak catatan sejauh ini. Apa yang menjadi prioritas? Kita melihat bahwa ada kejadian yang begitu memprihatinkan ya. Ada 47 korbannya. Menurut saya ini kejadian yang luar biasa. Karena kalau kita melihat baru sepanjang sejarah baru saya dengar ini kejadian ada pabrik yang kemudian ada 47 pekerjanya langsung tewas karena ada kejadian itu. Oke. Jadi kalau kita melihat ini tragedi yang terburuk lah kalau menurut saya ya. Kami juga sudah melakukan investigasi karena Komnas HAM kan lebih menyoroti kepada manusianya. Betul. Ya yang menjadi korban. Kita lebih mengejutkan lagi karena sebagian di antara mereka itu perempuan dan anak-anak. Jadi ini perusahaan mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang seharusnya kan tidak boleh terjadi. Ini agak lebih kepada faktor ada perburuhan di situ. Perburuhan. Ya. Oke. Ada perbudakan maksud saya. Karena ini sebetulnya kalau untuk anak usia 13, 14, 15 itu kan belum boleh bekerja. Tetapi yang lebih membuat ini menjadi kita jadi lebih mikir bagaimana perusahaan seperti ini yang mempekerjakan anak-anak itu untuk bahan-bahan yang berbahaya. Dari sisi faktor keselamatan kerja tidak tercover. Dari sisi faktor ketenaga kerjaan juga tidak tercover. Tetapi kemudian kita semua tidak bisa melihat bahwa ini ada seperti ini di sini. Warga-warga di sini katanya sebagian tidak tahu ini pabrik atau bukan. Jadi keberadaan pabrik ini juga tidak diketahui masyarakat. Yang saya heran itu katanya sudah ada izin. Izin industri. Industri apa? Kita tadi dapat juga klarifikasi dari Sekda ya Pak Rudi ya yang mengatakan izin memang sudah dipegang industri. Ini yang juga mengejutkan juga tim Fakta. Bagaimana nih Bu? Nah, tadi saya katakan apakah dengan adanya izin itu kemudian mereka seenaknya melanggar faktor keselamatan, ketenaga kerjaan dengan mempekerjakan anak-anak dan manajemennya sangat buruk karena mereka ini dipekerjakan dengan sistem borongan. Tidak ada kejelasan statusnya. Honornya atau upahnya jauh di bawah UMR dan cenderung ada target-target yang kemudian kalau tidak memenuhi target maka mereka dipotong. Jadi upahnya. Ini kayak mesin ya. Dan ini informasi fakta ini Ibu dapatkan dari wawancara dengan mereka. Pekerja langsung. Yang tadi juga kita tanyakan ke Pak Sekda bagaimana dengan anak-anak yang dipekerjakan umur 14, 15, 13 memang tahun. belum bisa dijawab. Apa Bu tapi yang jadi catatan penting fakta yang kita lihat di Kosambi Tangerang ini? Kalau tidak ada kejadian ini, tidak akan terungkap fakta-fakta ini. Tapi jangan sampai kemudian setiap kali ada kejadian baru kita melek, baru kita memperbaiki. Ya seharusnya mekanisme itu kan harus dibangun sejak awal. Terutama kalau lihat lokasi itu kan ada, coba itu. Listrik high voltage kan? Listrik high voltage dengan posisi ini ya Bu, ini jadi catatan Ibu tadi ya. Betapa artinya untuk keselamatan juga. Itu dia tadi saya katakan ada, kan. SMP, pemukiman. Masa ini dikasih izin kalau seperti ini kondisinya? Memang ini kan posisinya di luar kompleks pergudangan 99 jadi ya Bu ya? Ini kan tanah kosong. Tapi jadi menempel gitu. Ya ini sebetulnya belum
belum memenuhi syarat menjadi sebuah industri semacam ini, apalagi ini kan kayaknya barang berbahaya sekali ya, barang peledak ini loh. Ini agak ironi Bu, karena kita sering lihat industri rumahan dirazia, di sidak, banyak pekerja bawah umur dan lain-lain. Tapi ini kompleks pergudangan Bu, besar sekali. Dan di dalamnya pasti pekerjanya tidak punya banyak kepastian untuk keselamatan jiwa. Ini gimana Bu Shana? Memang tadi juga saya tanya ketika apakah ada standar keselamatannya ketika ada kejadian, tidak ada air, tidak ada pemadam kebakaran, tidak ada satpam di dalam. Itu yang parah sekali di sini, tidak ada yang membantu mereka. Jadi mereka kalang kabut sendiri untuk menyelamatkan masing-masing. Akhirnya yang terjadi sih yang beruntung bisa keluar, yang tidak ya sudah di situ. Tidak disiapkan kalau ada tanggap darurat begitu. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada emergency planningnya kalau ada apa-apa. Apa message atau fakta yang bisa disampaikan oleh Bu Shana dan kedepannya ini mau gimana Bu? Jadi ini mudah-mudahan ini yang terakhir ya, yang terakhir karena kita malu, ini tragedi yang sangat memprihatinkan dan menurut tidak bisa tolerir lagi. Ada 47 nyawa melayang dengan sia-sia. Memang kenapa kok mereka mau? Mereka miskin, tidak punya pilihan. Ini banyak mereka yang cuma lulusan SD, nggak sampai SD tadi ada, cuma kelas 2 SD. Baik, bagi Bu Shana tadi faktanya adalah ada keabayan yang terjadi di luar pabrik yang terbakar ini. Fakta akan menemukan fakta berikutnya.